Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah, Prodi PIAUD kelas D angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama sampai terakhir di mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Materi pertama yaitu konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Nah, bagaimana konsep dasar anak berkebutuhan khusus itu sendiri? Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen, sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir, atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Berikut jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunanetra, kedua tunarungu, ketiga tunawicara, keempat tunagrahita, kelima tunadaksa, keenam tunalaras, ketujuh berkesulitan belajar, dan yang terakhir yaitu lamban belajar. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu kontak mata tidak fokus. Umumnya ciri-ciri anak-anak dengan kondisi kebutuhan khusus memiliki kontak mata yang tidak fokus. Yang kedua yaitu lebih suka menyendiri. Nah, menurut para ahli, anak dengan kebutuhan khusus akan lebih suka menyendiri. Yang ketiga yaitu emosional. Yang keempat yaitu kesulitan berkomunikasi. Beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu persiapkan ruangan yang senyaman mungkin. Yang kedua yaitu berbicara dengan aksen nada jelas. Nah, yang ketiga yaitu selalu bersikap baik dan positif dalam kondisi apapun. Dan yang keempat yaitu manfaatkan dan pelajari semua metode yang ada. Yang kelima yaitu biasakan mengajar dengan efisien. Yang keenam yaitu tempatkan pada lingkungan yang positif. Dan yang terakhir yaitu berbagi pengalaman lewat cerita. Selanjutnya yaitu materi pertemuan kedua, yaitu anak berkebutuhan khusus permanen dan temporer. Yang pertama kita akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus permanen, di mana anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal serta akibat langsung dari kondisi kecatatan atau seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Berikut klasifikasi anak berkebutuhan khusus permanen, yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, anak berkesulitan belajar spesifik, anak lamban belajar, autisme, anak dengan gangguan konsentrasi, anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan atau biasa disebut dengan bakat istimewa. Nah, yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus temporer, di mana anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Jadi, anak penyandang cacat merupakan bagian atau anggota dari anak berkebutuhan khusus. Anak yang memiliki hambatan sementara dan hambatan perkembangan dikarenakan faktor-faktor eksternal, yaitu yang pertama, anak yang mengalami trauma akibat bencana. Yang kedua yaitu anak
korban kerusuhan. Yang ketiga, anak memiliki kesulitan berkonsentrasi karena sering diperlakukan kasar. Yang keempat, anak yang tidak bisa membaca dikarenakan kekeliruan gurunya. Yang kelima, yaitu anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi. Yang keenam, yaitu anak di daerah terpencil atau terbelakang atau masyarakat terpencil. Nah, di materi pertemuan ketiga membahas tentang istilah lain dalam konsep anak berkebutuhan khusus. Di video pertama, kita disajikan dengan istilah disabilitas. Nah, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Disabilitas berasal dari serapan kata berbahasa Inggris disability atau disabilities yang menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada penghidupan untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, di video yang kedua menjelaskan tentang penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia. Tidak hanya laki-laki dan perempuan, tinggi pendek, hitam putih, tua muda, tetapi ada juga disabilitas dan non-disabilitas. Penyandang disabilitas harus dianggap memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Dengan menggunakan istilah cacat yang fokus kepada fisik seseorang, maka kemudian muncul anggapan ada fisik yang normal dan ada juga yang tidak normal. Nah, selanjutnya mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Bab 3 Hak Penyandang Disabilitas bagian ke-1 Umum Pasal 5. Yang pertama, penyandang disabilitas memiliki hak hidup bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragawan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaraan, penyiksaan, dan eksploitasi. Nah, yang kedua, selain hak penyandang disabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Yang ketiga, yaitu selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, anak penyandang disabilitas memiliki hak yaitu
mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaraan, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan mendapatkan pendampingan sosial. Materi pertemuan keempat yaitu mengenai anak berkebutuhan khusus dengan masalah penglihatan atau biasa disebut dengan tunanetra. Secara medis, individu dengan low vision memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 dan 20/200 dibandingkan kemampuan penglihatan orang yang menggunakan kacamata. Istilah tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima tahun 2016 memiliki arti tidak dapat melihat atau buta. Secara garis besar, berdasarkan ketajaman penglihatan yang masih tersisa, tunanetra diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu kurang lihat atau biasa disebut dengan low vision, dan buta total atau biasa disebut dengan totalita BIM. Tunanetra juga biasa terjadi akibat kecelakaan, keracunan obat-obatan, zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan mengonsumsi alkohol ketika sedang hamil. Hal ini biasa mengakibatkan kerusakan janin, khususnya pada bagian mata. Tips mengajari anak tunanetra yang pertama yaitu ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Yang kedua yaitu ajari anak sesuatu hal secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu ajari anak belajar sambil berbuat. Yang keempat yaitu ajarkan anak sesuatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Yang kelima yaitu ajarkan anak sesuatu hal secara berkesinambungan. Disabilitas tunanetra atau tunanetra adalah salah satu ragam disabilitas sensorik yang membuat penyandangnya memiliki masalah penglihatan. Dalam definisi ini, 20 feet adalah jarak di mana ketajaman penglihatan diukur. Nah, selanjutnya yaitu materi pertemuan kelima, yaitu membahas tentang anak berkebutuhan khusus dengan masalah pendengaran atau biasa disebut dengan tunarungu. Nah, tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu, yaitu yang bersifat bawaan atau sudah ada sejak lahir dan yang terjadi setelah dilahirkan. Berikut adalah klasifikasi anak tunarungu. Yang pertama yaitu kondisi tunarungu sangat ringan, 20-40 dB. Yang kedua yaitu kondisi tunarungu ringan, 41-55 dB. Yang ketiga yaitu kondisi tunarungu sedang, 50-70 dB. Yang keempat yaitu tunarungu berat, 71-90 dB. Tunarungu bawaan biasa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia cedera, dan penyakit tertentu misalnya infeksi. Nah, terdapat 3 metode utama individu tunarungu belajar bahasa, yaitu yang pertama, belajar bahasa melalui membaca ujaran. Yang kedua,
belajar bahasa melalui pendengaran. Dan yang ketiga yaitu belajar bahasa secara manual. Interaksi anak tunarungu adalah hubungan antara individu, baik perorangan atau kelompok, yang dinamis dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga terciptanya suatu tindakan dan respon dalam proses kehidupannya yang melibatkan komunikasi. Nah, materi pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang anak berkebutuhan khusus dengan masalah komunikasi atau biasa disebut dengan istilah tunawicara. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan atau biasa disebut dengan artikulasi, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Nah, berikut adalah klasifikasi tunarungu wicara. Berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah yang pertama, gangguan pendengaran sangat ringan, 27 sampai 40 dB. Yang kedua yaitu gangguan pendengaran ringan, 41 sampai 55 dB. Yang ketiga yaitu gangguan pendengaran sedang, yaitu 50 sampai 70 dB. Dan yang keempat yaitu gangguan pendengaran berat, yaitu 71 sampai 90 dB. Pada tunawicara dapatan di usia dewasa atau adult speech impairment, kondisi ini sering disebabkan oleh adanya kelainan pada otak dan sering disebabkan oleh trauma kepala. Selain trauma kepala, adanya tumor pada otak, stroke, atau dementia juga dapat menyebabkan speech impairment pada orang dewasa. Nah, berikut tips berkomunikasi dengan teman tunawicara. Yang pertama yaitu mendapatkan fokus perhatiannya. Yang kedua yaitu berbicara tidak terlalu cepat. Yang ketiga yaitu tidak berbicara di tempat gelap. Yang keempat, tidak sedang mengunyah atau merokok saat berkomunikasi. Yang kelima, lakukan kontak mata ketika berkomunikasi. Yang keenam, lakukan komunikasi dengan sopan. Kelainan bicara atau biasa disebut dengan tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, itulah tadi serangkaian materi yang telah dibahas sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.